Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Halimatus Sadia. Di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dalam fisika yaitu teori kinetik gas menggunakan media yang dibuat menggunakan aplikasi berbasis IT. Nah, media ini merupakan salah satu media interaktif yang bisa teman-teman gunakan nantinya, di mana media ini dibuat menggunakan aplikasi berbasis IT yang dinamai dengan Adobe Flash. Mungkin Adobe Flash ini familiar dengan teman-teman, dan aplikasi ini sudah banyak dan luas digunakan dalam pembuatan berbagai macam media pembelajaran. Nah, di sini ini merupakan media yang membahas mengenai materi teori kinetik gas. Nah, materi teori kinetik gas ini merupakan materi yang dipelajari pada tingkatan sekolah menengah atas atau SMA. Nah, baik, tanpa memperpanjang lagi, seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan media berbasis IT yang sudah disusun agar teman-teman nantinya bisa lebih memahami mengenai materi teori kinetik gas ini, karena ini dipaparkan dengan menggunakan media interaktif agar lebih menarik, sehingga fisika yang biasanya dalam image-nya itu merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit, itu bisa lebih dipahami dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik ini. Nah, tanpa memperpanjang lagi, ini merupakan home atau dasar dari media ini, di mana di sini terlihat selamat datang di media pembelajaran fisika teori kinetik gas, di mana kemudian terlihat petunjuk. Nah, di sini terdapat beberapa petunjuk mengenai penggunaan dari aplikasinya. Ini yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran ini, itu terdiri dari beberapa menu yang bisa diakses seperti yang teman-teman lihat, ada petunjuk, ada materi, evaluasi. Kemudian dijelaskan juga di sini kegunaan masing-masing tombol yang akan digunakan nantinya dalam proses pembelajaran. Kemudian terlihat KD dan indikator. Nah, kompetensi dasar dan indikator dari teori kinetik gas ini yang pertama adalah KD-nya itu berada pada KD 3.6, di mana KD 3.6 ini bagaimana memahami teori kinetik gas dan karakteristiknya pada gas ruang. Kemudian indikator yang ingin dicapai dari kompetensi dasar ini yang terdapat 4 indikatornya. Yang pertama adalah secara singkat itu bisa menjelaskan mengenai teori kinetik gas. Kemudian yang kedua yaitu bisa menyebutkan dari persamaan gas ideal. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana bisa menjelaskan tentang hukum yang terdapat dalam gas ideal. Yang pertama hukum Boyle, kemudian hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, kemudian juga dapat menjelaskan mengenai teori ekipartisi energi dan menentukan energi dalam dari suatu gas. Nah, ini merupakan indikator yang ingin dicapai dari KD, yaitu mengenai teori kinetik gas ini. Nah, setelah mengetahui apa-apa saja indikator dan kompetensi dasar yang menjadi dasar dari materi teori kinetik gas ini, ketercapaian apakah kita berhasil memahami materi itu berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan ini. Nah, kemudian terlihat materi. Kita masuk ke dalam materi. Nah, materi ini itu disusun sesuai dengan indikator yang ingin dicapai tadi. Bagaimana peserta didik bisa, teman-teman nantinya bisa memahami materi sesuai dengan indikator yang ingin dicapai tersebut. Yang pertama itu masuk ke materi yang pertama itu tentang persamaan gas ideal. Nah, seperti yang teman-teman lihat, terlihat sebuah video tentang balon yang meletus. Nah, terlihat sebuah video dari balon yang meletus. Nah, kemudian kita di sini memperhatikan kenapa balon tersebut meletus. Nah, kemudian analisislah video tersebut. Apa yang kita pikirkan ketika melihat tersebut? Nah, apa sih yang terjadi pada balon? Mengapa balon tersebut bisa meletus? Nah, balon tersebut meletus karena dua hal, yaitu adanya kenaikan suhu dan tekanan gas. Nah, balon itu akan meletus itu jika diletakkan di bawah sinar matahari. Karena
ketika berada di bawah sinar matahari, balon tersebut akan mengalami kenaikan suhu pada balon sehingga balon tersebut akan meletus. Dan balon juga akan meletus jika ditiup sampai besar karena tekanan gas dalam balon tersebut terlihat terlalu besar. Nah, sesuai video tadi terlihat kan seseorang itu meniup balon sehingga terlalu besar sehingga menyebabkan balon tersebut meletus karena tekanan gas di dalam balon tersebut terlalu besar. Nah, oleh karena itu balon tersebut meletus. Nah, apakah suhu dan tekanan itu? Nah, jadi kita diberi pertanyaan apakah suhu dan tekanan itu, kita tadi menjawab itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Oleh sebab itu balon tersebut bisa meletus. Nah, apa sih suhu dan tekanan itu? Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita pelajari materi tentang teori kinetik gas ini. Nah, kemudian masuk kita ke pengertian dari gas ideal. Nah, apa sih gas ideal? Gas ideal itu merupakan suatu gas teoritis di mana gas ini terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak. Jadi di gas ini terdapat partikel-partikel titik itu yang bergerak secara acak dan random dan tidak saling berinteraksi. Jadi tidak ada interaksi antar partikel-partikel ini. Nah, suatu gas itu dikatakan ideal apabila memiliki atau memenuhi ciri-ciri dari beberapa gas ideal tersebut. Yang pertama adalah gas tersebut terdiri dari partikel-partikel yang sangat banyak, tidak sedikit. Kemudian juga tidak ada gaya tarik-menarik atau interaksi antar sesama partikel di dalam gas tersebut. Kemudian yang kedua adalah partikel-partikel gasnya tersebut bergeraknya dalam lintasan lurus, bukan lintasan belok atau yang berbanding. Kemudian tetapi bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap, itu tidak berubah, dan geraknya itu adalah acak tadi. Kemudian yang ketiga adalah semua tumbukan partikel-partikel gasnya tersebut bersifat lonting sempurna. Kemudian yang keempat adalah ketika partikel satu dengan partikel lainnya itu bertabrakan, selang waktunya itu berlangsungnya itu sangat singkat. Nah, kemudian yang kelima adalah volume partikel-partikel gas itu sangat kecil dibandingkan dengan ruang yang ditempati, sehingga itu bisa diabaikan karena terlalu kecil atau sangat kecil. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk semua partikel gas itu berlaku hukum-hukum Newton tentang gerak, di mana hukum-hukum Newton itu biasa kita pelajari, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 yang bisa teman-teman pelajari sehingga lebih memahami dan berkaitan dengan gerak. Oleh karena itu, pada gas ideal itu juga berlaku hukum Newton tentang gerak karena gerak dari partikel tersebut. Nah, itulah merupakan ciri-ciri yang harus dipenuhi apakah gas tersebut bisa dikatakan ideal atau tidaknya. Selanjutnya yaitu beberapa hukum yang berkaitan dengan gas ideal ini atau teori kinetik gas ini. Yang pertama adalah hukum Boyle. Nah, hukum Boyle itu merupakan berbunyi yaitu jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup atau tidak bocor itu dijaga dengan tetap, jadi suhunya tetap, maka tekanan gasnya itu berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, secara matematis terlihat PV sama dengan konstan, di mana P1 V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, P ini merupakan tekanan, sedangkan V ini merupakan volume. Jadi di sini pada hukum Boyle ini suhunya tetap, maka tekanan gasnya itu berbanding terbalik dengan volumenya. Di mana semakin tinggi tekanan gas, maka semakin kecil volumenya. Begitupun sebaliknya, semakin besar volumenya, semakin kecil tekanan gasnya. Terlihat seperti grafik yang teman-teman lihat. Itu berbanding terbalik antara si P yaitu tekanan dengan si V yaitu volume. Kemudian yang kedua yaitu hukum Charles. Nah, hukum Charles ini merupakan salah satu hukum yang berbunyi di mana jika tekanan gasnya itu dijaga dengan tetap atau tekanannya itu berada dalam kondisi tetap, maka volume gasnya itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, secara matematis itu ditulis seperti V per T sama dengan konstan. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, di mana V itu merupakan volume, sedangkan T itu merupakan suhu. Jadi ketika si volumenya itu
semakin besar, maka suhunya semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika volumenya atau suhunya mengecil, maka suhunya itu juga ikut mengecil. Nah, begitu seperti yang teman-teman lihat pada grafik, itu berbanding lurus antara volume dengan suhunya. Kemudian selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini adalah hukum yang berbunyi, yaitu jika dalam gas tertutup itu volumenya konstan, berarti di sini V-nya konstan, maka tekanan gasnya itu berbanding lurus dengan temperaturnya. Jadi pada hukum Gay-Lussac ini, P-nya itu berbanding lurus dengan si T atau temperatur suhunya. Nah, secara matematis seperti teman-teman lihat, itu adalah P per T sama dengan konstan, di mana P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini P itu berbanding lurus dengan T, atau tekanan itu berbanding lurus dengan suhunya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di grafiknya ini, terlihat mereka itu berbanding lurus atau sebanding. Jika ketika P ini, maksudnya sebanding di sini atau berbanding lurus di sini adalah ketika tekanannya itu semakin tinggi atau semakin besar, maka suhunya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika tekanannya ini semakin rendah atau kecil, maka suhunya juga akan semakin kecil. Nah, selanjutnya adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, berdasarkan 3 hukum tadi yang sudah dijelaskan, baik itu hukum Boyle, kemudian hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac, nah, maka diperolehlah dari ketiga itu, maka diperolehlah suatu hukum yang dinamakan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Di mana hukum Boyle-Gay-Lussac ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara suhu atau T, tekanan atau P, dan volume atau V dalam sebuah gas ideal. Nah, secara matematis terlihat mungkin ini merupakan rumus yang sangat familiar bagi kita dalam teori kinetik gas, yaitu PV per T sama dengan konstan, di mana P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, di mana P itu merupakan tekanan, V itu merupakan volume per T, di mana T ini merupakan suhu. Nah, selanjutnya adalah karena adanya tetapan konstan itu sebanding dengan jumlah mol atau N. Nah, maka secara matematis menjadi persamaan yang dikenal dengan persamaan umum gas ideal. Nah, ini merupakan persamaan umum gas ideal di mana PV per T itu sama dengan N dikali R, di mana N ini merupakan jumlah mol tadi, sedangkan R ini merupakan tetapan gas ideal yang sudah ditetapkan atau konstansa dari gas ideal. Nah, atau disingkat atau apalagi rumusnya menjadi PV sama dengan nRT, di mana jumlah mol dikali tetapan gas ideal dikali suhu. Nah, untuk massa total gas atau M itu diketahui atau dinyatakan jika diketahui dalam soal massa totalnya atau M-nya, maka bisa menggunakan rumus ini, yaitu PV sama dengan nRT, di mana N ini nilainya sama dengan M per massa molekul relatif atau MR suatu molekul tersebut, dikali tetapan dan dikali suhu. Jadi N di sini itu diubah menjadi M per MR karena pada soal itu diketahui massa total gasnya atau M-nya. Nah, ketika di dalam soal itu diketahui massa jenisnya atau rho-nya, maka P-nya itu M per MR-nya itu dimana merupakan sama dengan rho, dimana rho itu nilainya sama dengan M per MR, sehingga diperoleh P itu sama dengan rho dikali R dikali T per MR, di mana rho ini merupakan massa jenis tadi, sedangkan R ini merupakan tetapan gas tadi, sedangkan T adalah suhu dan massa molekul relatif dibagi dengan massa molekul relatifnya. Nah, jika di dalam soal itu diketahui jumlah partikel gasnya atau N besar ini, nah maka bisa menggunakan rumus ini, di mana N kecil ini itu sama dengan N, yaitu jumlah partikel gas per Na. Nah, sehingga bisa diganti rumusnya, N yang di sini itu diganti menjadi N besar per Na, atau jumlah partikel gas per jumlah partikel atomnya, dikali tetapan dikali suhu, sehingga diperoleh nanti PV sama dengan N, atau PV sama dengan N besar atau jumlah partikel per jumlah atom dikali tetapan gas dikali suhu.
Nah, sehingga diperoleh PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nKT. Di mana K ini merupakan tetapan gas tadi atau tetapan Boltzmann. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Nah, dari materi yang sudah dipelajari tadi, ini merupakan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan materi tadi. Di mana contoh soalnya di sini adalah suatu gas ideal dengan volume V dan tekanan P. Berapakah volume gas ideal tersebut jika tekanan pada suhu yang sama diubah menjadi setengah kali tekanan semula? Nah, diketahui dari soalnya itu berarti V1-nya itu sama dengan V, di mana diketahui volumenya dan tekanannya itu P. Nah, jadi P1-nya itu sama dengan P. Sedangkan P2-nya ini diketahui bahwa diubah menjadi setengah kali tekanan semula. Berarti setengah dari tekanan semulanya itu P1. Berarti P2-nya itu adalah setengah P1. Nah, di sini diketahui V1, P1, P2. Berarti yang ditanya, sedangkan ditanya di sini adalah berapa volume gas ideal. Berarti yang ditanya adalah V2. Jadi rumus yang cocok digunakan adalah rumus P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Di mana V2 itu merupakan P1 tekanan awal dikali volume awal per tekanan akhir, sehingga diperoleh dimasukkan rumusnya P2 ini sudah diketahui adalah setengah P1, maka diperoleh hasilnya P dikali P ini. P yang di sini dengan P yang di sini itu dicoret sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 dikali V1, di mana volumenya itu adalah 2 kali dari volume awalnya. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai tekanan gas. Nah, di sini adalah tekanan dan energi kinetik menurut teori kinetik gas. Nah, yang pertama adalah kita membahas tekanan gas. Nah, tekanan itu dikerjakan oleh suatu gas dalam ruangan tertutup itu dapat diturunkan menggunakan mekanika Newton terhadap gerak. Nah, di mana pada teori kinetik ini berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak. Nah, sehingga diperoleh tekanan gas itu di secara matematisnya itu ditulis dengan P sama dengan sepertiga mv kuadrat atau N per V, di mana P ini merupakan tekanan tadi, M ini merupakan massa sebuah molekul atau kilogram, kemudian V2 itu adalah rata-rata kuadrat kelajuan atau meter per sekon kuadrat, N ini merupakan banyaknya molekul, dan V adalah volumenya. Selanjutnya adalah energi kinetik rata-rata molekul gas. Nah, pada energi kinetik rata-rata, di mana di sini karena adanya gerak, maka ini berkaitan dengan energi kinetik. Nah, dalam gas ini terdapat energi kinetik rata-rata molekul gas. Nah, energi kinetik rata-rata molekul gas itu bergantung pada suhunya. Nah, di mana semakin besar mutlak atau suhunya itu semakin besar, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Dan begitu pun sebaliknya, jika semakin kecil suhunya maka juga semakin kecil energi kinetiknya. Di mana energi kinetik rata-rata molekul gas ini ditulis secara matematis yaitu EK yang merupakan lambang dari energi kinetik sama dengan 3/2 kT, di mana K ini merupakan tetapan gas, T ini merupakan suhu. Nah, kemudian adalah kelajuan efektif gas. Nah, kelajuan efektif gas ini dikenal dengan istilah VRMS. Ini biasanya huruf kecil RMS-nya, di mana RMS ini merupakan singkatan dari root mean square. Nah, merupakan akar dari rata-rata kuadrat kelajuan V2. Sehingga didefinisikan VRMS ini sama dengan akar dari V2. Nah, hubungan dari kelajuan efektif gas dengan suhu, di mana di sini berhubungan antara kelajuan efektif gas atau VRMS ini dengan suhu. Ini hubungannya secara matematis ditulis yaitu kecepatan RMS itu sama dengan atau VRMS itu sama dengan akar dari 3 kT per m0. Di mana K ini merupakan tetapan gas, T ini merupakan suhu. Nah, sedangkan perbandingan kelajuan efektif gas juga rumusnya adalah VMRS itu sama dengan akar dari K dikali atau tetapan gas dikali suhu mutlaknya per m0. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal. Nah, dari pemahaman tadi ini diberi sebuah contoh soal yang menggambarkan kira-kira sebagai pemahaman
atas materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, contoh soalnya di sini adalah di angkasa luar terdapat kira-kira 1 atmosfer hidrogen tiap 1 cm kubik dengan suhu 3,5 Kelvin. Nah, jika massa atom hidrogen itu adalah 1 gram per mol, tentukan kelajuan efektifnya. Nah, dari soal ini diketahui bahwa N-nya itu atau banyaknya atomnya itu ada 1. Kemudian V-nya atau volumenya itu adalah 1 cm kubik atau 10 pangkat min 4 meter kubik diubah menjadi meter kubik. Nah, kemudian suhunya itu adalah 3,5 derajat Kelvin. Sedangkan massa molekul dari hidrogen ini sudah ditetapkan adalah 1 kg per kilomol. Nah, kemudian R ini merupakan tetapan gas. Gas ideal sudah ditetapkan dan sudah ditetapkan dari dulu-dulunya itu adalah 8,314 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin. Sehingga yang ditanya di sini adalah tentukan kelajuan efektifnya, berarti VMRS-nya. Nah, di mana VMRS-nya itu rumusnya antara jika ditanya kelajuan ini dan di sini diketahui suhunya, maka rumusnya adalah akar dari 3 dikali K dikali T per M0 atau massa molekul hidrogen itu. Nah, jadi dimasukkan ke rumus 3 dikali K ini merupakan tetapan gas tadi atau R ini 8,314 dimasukkan ke sini, kemudian suhunya sudah diketahui ada 3,5 derajat Kelvin per di mana M0 atau MR dari hidrogen itu adalah 1 kg per kilomol atau per mol, sehingga dimasukkan ke rumus, sehingga diperolehlah adalah hasilnya adalah 295,4 meter per sekon. Jadi kelajuan efektifnya itu adalah 295 derajat 4 meter per sekon. Mungkin bisa teman-teman cek apakah ini jawabannya sudah valid. Jika belum, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah teorema ekipartisi energi. Nah, di dalam teorema ekipartisi energi ini akan dipelajari mengenai energi kinetik, ada itu namanya monoatomik, kemudian ada namanya diatomik, dan energi dalam gas. Nah, mungkin sering dikenal ada monokotil ya, ada dikotil. Nah, di sini dalam gas itu dikenal dengan istilah monoatomik dan diatomik. Nah, gas monoatomik ini merupakan gas yang atomnya itu tidak berikatan satu sama lainnya, jadi tidak ada ikatannya. Nah, di mana monoatomik ini merupakan ion yang terbentuk dari atom tunggal. Kalau pada monokotil mungkin tunggalnya daunnya, yaitu pada gas ini merupakan ion yang terbentuk dari atom tunggal. Nah, ion dengan muatan positif itu contohnya seperti yang disebut dengan istilah kation. Contohnya seperti natrium plus, Na plus. Nah, sedangkan ion dengan muatan negatif itu contohnya seperti klorin yang disebut dengan istilah anion Cl-, di mana tanda-tanda tersebut menandakan apakah ia positif atau negatifnya. Nah, karena pada gas monoatomik ini, gas monoatomik ini memiliki 3 derajat kebebasan yang sudah ditetapkan atau dilambangkan dengan F, maka diperolehlah energi kinetiknya itu atau energi mekaniknya itu sama dengan 3 dikali setengah K dikali T. Nah, jadi karena terdapat 3 derajat kebebasannya itu berarti 3 dikali setengah KT. Kenapa di sini 3 dikali setengah KT? Karena ini sudah ditetapkan bahwa berdasarkan teorema ekipartisi energi itu suatu sistem molekul gas pada suhu mutlak T dengan tiap molekul memiliki derajat kebebasan, maka rata-rata energi kinetik per molekulnya atau EK-nya itu secara matematis ini sudah ditetapkan rumusnya itu EK sama dengan F setengah KT. Karena pada monoatomik ini F-nya itu adalah atau derajat kebebasannya itu adalah 3, maka di sini adalah energi mekanik atau energi kinetiknya itu sama dengan 3. Di sini F-nya ini diganti menjadi 3 dikali setengah KT. Itu K ini merupakan tetapan gas, T ini merupakan suhunya. Nah, selanjutnya adalah derajat kebebasan dari atau gas diatomik. Yang tadi itu adalah monoatomik, sekarang adalah diatomik. Kalau monoatomik tadi tunggal, disusun dari tunggal, atom yang tunggal. Nah, pada diatomik ini berbeda dari monoatomik, ini disusun atau terdiri dari 2 atom. Nah, contohnya seperti hidrogen. Hidrogen kan dilambangkan dengan H2, kemudian oksigen O2,
CO2 itu merupakan terdiri dari 2 atom, di mana hidrogen ini terdiri dari 2 atom, oksigen ini terdiri dari 2 atom. Nah, oleh karena itu gas diatomik ini memiliki 5 derajat kebebasan. Nah, pada monoatomik tadi 3 derajat kebebasan, pada diatomik ini 5 derajat kebebasan atau F-nya itu sama dengan 5. Sehingga diperoleh secara matematis sesuai rumusnya tadi, yaitu EK sama dengan, karena di sini mengapa 5? Karena derajat kebebasannya 5, masukkan ke rumus yang sudah ditetapkan sesuai dengan teorema ekipartisi gas tadi, maka di sini 5 dikali setengah tetapan gas dikali suhunya. Nah, kemudian selanjutnya adalah energi dalam gas. Nah, tadi sudah dibahas mengenai monoatomik dan diatomik. Ini merupakan energi, selanjutnya adalah energi dalam gas. Nah, kenapa dikatakan energi dalam gas? Jadi gas ideal itu juga ada yang terkurung. Ketika dia terkurung dalam suatu wadah tertutup dan mengandung banyak sekali molekul, maka ini dinamakan energi dalam gas ini. Nah, di mana tiap molekul gasnya itu memiliki energi kinetik masing-masingnya karena dia bergerak sehingga memiliki yang namanya energi kinetik. Nah, di mana energi kinetik sudah ditetapkan adalah F atau derajat kebebasan dikali setengah dikali tetapan gas dikali suhu. Nah, energi dalam suatu gas ideal itu didefinisikan sebagai jumlah dari energi kinetik molekul gas yang terdapat di dalam wadah tertutup tersebut. Jadi energi ini merupakan sejumlah energi kinetik dari seluruh gas yang berada dalam wadah tertutup tadi. Nah, maka energi dalam gas ini merupakan hasil kali dari N, merupakan banyaknya partikel gas dengan energi kinetik tiap molekul energi kinetik. Sehingga U ini merupakan lambang dari energi dalam gas. U itu sama dengan N dikali EK. N ini merupakan banyaknya partikel gas yang terkurung di dalam wadah tertutup, sedangkan EK ini merupakan energi kinetiknya. Sehingga diperoleh rumusnya itu N dikali EK ini sudah ditetapkan adalah derajat kebebasan dikali setengah kT. Sehingga diperolehlah secara matematis energi dalam gas itu adalah U sama dengan N dikali derajat kebebasan dikali setengah kT. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan persamaan tersebut, maka dituliskanlah rumus dari energi dalam gas itu berdasarkan derajat kebebasannya itu, di mana dari beberapa tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada gas monoatomik itu terdapat 3 derajat kebebasannya dan disusun oleh atom tunggal, contohnya seperti helium, natrium, argon. Itu merupakan contoh yang tersusun dari satu atom tunggal. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari gas energi gas dalam dari monoatomik ini adalah U sama dengan N dikali EK-nya itu adalah 3/2 dikali N dikali KT, di mana 3/2 ini diperoleh dari karena di sini derajat kebebasannya adalah 3. N ini merupakan banyak partikel gas dan KT. Ini adalah rumus dalam menghitung gas atau energi dalam gas ideal. Kalau tadi sudah diketahui gas monoatomik dan diatomik ini merupakan, sedangkan di sini adalah rumus dari energi dalamnya, energi dalam ya. Nah, di sini sedangkan pada gas diatomik itu tersusun dari 2 atom, itu seperti H2, O2, N2, itu merupakan contoh dari yang tersusun dari 2 atom. Ada dua-duanya di bawahnya. O2. Nah, di sini dibagi lagi menjadi suhunya. Kalau pada diatomik ini energi dalam gasnya jika pada suhu rendah, yaitu T-nya itu kurang lebih 250 Kelvin dengan derajat kebebasannya 3, itu maka energi dalam gas diatomik ini dihitung menggunakan 3/2 dikali banyaknya partikel gas dikali KT, tetapan gas dikali suhu. Nah, kalau pada suhunya sedang atau kurang lebih suhunya itu 500 Kelvin dengan derajat kebebasannya itu adalah 5, maka digunakan rumusnya itu 5. Bedanya di sini adalah di sini 5/2 dikali N dikali KT. Nah, sedangkan pada suhu yang tinggi kurang lebih adalah 1000 derajat Kelvin dengan derajat kebebasan adalah 7, adalah U-nya itu sama dengan 5/2 dikali N dikali KT. Nah, itu adalah apa-apa yang atau energi yang terdapat, energi dalam gas monoatomik dan diatomik. Nah, baik, selanjutnya adalah setelah kita mempelajari beberapa submateri ini, maka terakhir adalah
ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran ini berfungsi untuk menambahkan nilai religius dan mengetahui apakah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu sudah ada tercantum di dalam Al-Quran, dan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita menjalani kehidupan. Nah, di sini ada salah satu ayat di mana ayat ini merupakan ayat yang berkaitan dengan teori kinetik gas. Di mana ayat ini merupakan Quran surah Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa takhruju min khilalih fa iza asabi bihi man yasha'u min ibadihi iza hum yastabshirun. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini artinya adalah Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu dapat menimbulkan awan dan menyebar serta mengumpulkan di salah satu arah di langit. Terkadang awan itu berjalan dan terkadang berhenti dan terkadang bergumpal-gumpal. Nah, maka kamu dapat melihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu menimpa sebagian hamba-hambanya, maka mereka bersukaria karena hujan sangat mereka perlukan di dalam kehidupan. Nah, menurut Al-Misbah itu ayat tersebut berkaitan dengan teori kinetik gas. Kenapa? Karena angin di situ kan dijelaskan mengenai angin, bahwa angin itu bisa menimbulkan yang namanya awan, kemudian menimbulkan yang namanya proses hujan. Nah, di mana angin ini merupakan pembawa berita gembira tentang bakalnya hujan. Maka kerja angin ini berkaitan dengan proses konteksnya dengan hujan. Nah, adapun apa sih kolerasinya? Nah, adapun kolerasi antara Quran surah Ar-Rum ayat 48 ini dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu teori kinetik gas, di mana pada Quran surah Ar-Rum ini dijelaskan bahwa angin itu kan bisa menggerakkan yang namanya awan. Nah, di mana angin ini sebenarnya itu merupakan dalam fisika merupakan aliran udara atau gas dalam jumlah yang besar yang diakibatkan oleh rotasi bumi atau perputaran bumi dan perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Di mana angin itu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat yang bertekanan rendah. Jadi di sini berkaitan dengan materi teori kinetik gas, di mana berkaitan dengan tekanannya tadi, dan angin ini merupakan aliran udara atau gas. Nah, mungkin banyak sekali lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan materi teori kinetik gas yang mungkin teman-teman bisa lebih memahaminya nantinya. Silakan cari mana ayat-ayat yang bisa dikaitkan dengan materi ini. Kemudian selanjutnya adalah setelah submateri ini kita pelajari, di mana submateri ini sesuai dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan kompetisi dasarnya. Semoga dengan beberapa materi atau submateri ini bisa mencapai sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah masuk ke evaluasi. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, memahami tentang teori kinetik gas berdasarkan mengenai gas ideal dan hukum-hukumnya serta teorema equivalisinya, energi kinetiknya. Nah, di sini kita akan diberikan sebuah evaluasi, di mana evaluasi ini untuk mengukur bagaimana pemahaman kita mengenai materi teori kinetik gas setelah mempelajarinya menggunakan media tadi, sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pada evaluasi ini diminta menulis nama terlebih dahulu, kemudian menulis nomor absennya. Nah, selanjutnya di sini soalnya ini silakan teman-teman screenshot, nanti bisa dicari di rumah apakah jawaban yang di sini benar atau tidaknya. Nah, besarnya energi kinetik dalam sebuah gas helium pada suhu 27 derajat Celcius adalah, nah di sini ada beberapa jawaban. Silakan teman-teman cari. Di sini menurut saya adalah 6,21 dikali 10 pangkat min 21. Kemudian selanjutnya adalah
energi dalam dari suatu gas monoatomik itu pada suhu 120 derajat Celcius adalah, jadi di sini energi dalamnya ditanyakan atau U tadi pada suhu 127 derajat Celcius. Suhunya T-nya itu sudah diketahui. Jadi gunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini sesuai jawaban yang sudah saya cari itu ada 4.988,4 Joule. Nah, mungkin bisa teman-teman cari apakah jawaban ini valid atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah suatu gas berada dalam tabung tertutup bertekanan 4 dikali 10⁵ Pascal. Jika diketahui massa jenis gasnya itu adalah 7,5 kg per meter kubik, VMRS-nya adalah, jadi di sini ditanyakan adalah VMRS atau kelajuan efektif gasnya itu, sedangkan yang diketahui di sini adalah tekanannya itu atau P-nya 4, dikali 10⁵ Pascal, sedangkan massa jenisnya atau ρ-nya itu adalah 7,5 kg. Nah, di sini jawabannya menurut saya adalah nih 100 meter per sekon. Nah, dalam suatu gas tertutup memiliki volume 4 liter, tekanan 2 atm dan suhunya adalah 127 derajat. Jika tekanan gas dijadikan setengah dari tekanan semula dan suhu dijadikan 27 derajat, maka volume gas tersebut adalah, jadi di sini diketahui volume awalnya atau V1-nya adalah 4 liter. Kemudian tekanan awalnya adalah 2 atm. Suhunya adalah 127 derajat. Kemudian diketahui tekanan tekanan akhirnya itu adalah setengah dari tekanan semula. Tekanan semula adalah 2 atm, berarti setengahnya adalah 1 atm. Dan suhunya itu atau T2-nya, T akhirnya itu adalah 27 derajat. Maka di sini adalah volume gas sekarang atau V2-nya yang ditanya. Nah, gunakan rumus yang ada V-nya, ada tekanannya atau P-nya, dan ada suhunya. Nah, di sini menurut saya jawabannya adalah A, 6 liter. Silakan teman-teman cari. Selanjutnya adalah dari gambar di atas, seperti yang terlihat itu adalah gambar gas yang berada di dalam ruangan tertutup atau wadah tertutup. Dari gambar di atas berikut sifat-sifat dari gas ideal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ada beberapa sifat dari gas ideal. Yang pertama adalah berlaku hukum Newton tentang gerak, benar. Kemudian waktu terjadi tumbukan sangat singkat dan bisa diabaikan, betul ya. Kemudian tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna. Ya, betul. Sedangkan tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sebagian kan. Berarti jawabannya adalah D, karena di sini pada gas ideal ini terjadi lenting sempurna, bukan lenting sebagian. Nah, kemudian selanjutnya adalah suatu gas itu bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu wadah tertutup. Agar energi kinetiknya itu menjadi 2 kali energi kinetik semula, maka gas harus dipanaskan mencapai suhu. Jadi di sini ditanyakan adalah suhunya, sedangkan yang diketahui adalah suhunya itu adalah 27 derajat Celcius. Ini merupakan suhu awalnya yang diketahui, sedangkan yang ditanya adalah suhu akhirnya. Nah, gunakan rumus yang berkaitan antara energi kinetik dengan suhu tadi. Nah, menurut jawaban saya itu adalah jawabannya adalah A, 600 Kelvin. Nah, kemudian selanjutnya adalah gas bermassa 4 kg bersuhu 27 derajat berada dalam tabung gas yang berlubang. Seperti yang terlihat ini adalah 27 derajat Celcius suhu awalnya, kemudian dipanasi sehingga diperoleh suhu akhirnya atau T2-nya itu 127 derajat Celcius. Dan pemuayannya ini diabaikan. Massa gas yang keluar tersisa adalah, di sini ada yang ditanyakan adalah massa, di mana gas ini awalnya bermassa 4 kg. Nah, berapa massa gas yang keluar dari gas tersisanya? Di sini jawaban menurut saya adalah 1 kg dan 3 kg dari 2 panci ini. Kemudian selanjutnya adalah suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. Ini sudah dipelajari sebelumnya ya, di mana T ini merupakan suhu mutlak, dan E menyatakan energi kinetik rata-rata molekul gas. Nah, pernyataan berikut yang menyatakan hubungan antara suhu dan energi kinetik.
Nah, apa sih hubungan antara suhu dengan energi kinetik? T sesuai dengan rumus ini, di mana EK itu sama dengan 3/2 K dikali T. Nah, apa sih rumusnya? Di sini terlihat rumusnya di mana energi kinetik ini berbanding lurus ya dengan si T ini atau suhu ini. Jadi dapat dicari suhu berbanding terbalik. Bukan. Jika suhu direndahkan, maka energi kinetik semakin besar. Bukan ya, ini berbanding terbalik. Suhu tidak mempengaruhi energi kinetik. Bukan, karena suhu mempengaruhi energi kinetik. Nah, kemudian jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik semakin besar. Ya, ini jawaban yang benar. Karena di sini energi kinetik ini berbanding dengan suhunya. Di mana suhu dinaikkan, maka energi kinetik besar. Begitupun sebaliknya, suhu dikecilkan, maka energi kinetiknya semakin kecil. Selanjutnya adalah untuk melipat gandakan kecepatan RMS atau VRMS-nya, maka molekul-molekul dalam suatu gas ideal pada 300 Kelvin suhu sebaiknya dinaikkan menjadi, nah di sini diketahui suhu awalnya itu adalah 300 Kelvin. Nah, suhu di sini ditanyakan suhu sebaiknya dinaikkan menjadi atau suhu akhirnya. Untuk melipat gandakan kecepatan di sini menurut saya adalah 327 Kelvin. Silakan teman-teman cari ya. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan efektif molekul gas oksigen atau MR dari oksigen itu sudah ditetapkan adalah 32 gram per mol. Pada suhu 320 Kelvin, suhu awalnya diketahui 320 Kelvin atau T1, maka akan sama dengan kecepatan efektif molekul gas hidrogen, di mana hidrogen ini memiliki MR molekul efektif gasnya itu adalah 2 gram per mol. Pada suhu, nah di sini ditanyakan adalah suhu akhirnya atau T2-nya. Gunakan rumus. Di sini menurut saya jawabannya adalah 40 Kelvin. Di sini suhu akhirnya. Kemudian selanjutnya adalah sebanyak 2 gram gas helium, massa molekulnya itu 4 gram per mol, di mana diketahui berarti gas heliumnya itu 2 gram, massa molekulnya itu 4 gram per mol, berada dalam suatu wadah bersuhu 47 derajat Celcius. Jadi diketahui suhunya ini adalah 47 derajat Celcius, bisa diubah menjadi Kelvin nantinya. Dan tekanannya itu adalah 1,2 dikali 10 pangkat 5. Ini 10 pangkat 5 ya, Pascal. Itulah energi dalam gas. Nah, di sini ditanyakan adalah energi dalam gas atau U tadi. Gunakan rumus. Di sini menurut saya jawabannya adalah yang C, 5 dikali 10 pangkat 3 Joule. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius, suhunya diketahui atau T-nya itu adalah 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, di mana tekanannya itu adalah atau P-nya adalah 1 atm berada di dalam tabung. Nah, banyaknya partikel dalam 1 mol gas adalah banyaknya partikel atau N diketahui adalah 1 mol itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikelnya atau N-nya. Nah, maka banyak partikel argon dalam tabung tersebut adalah, jadi di sini ditanya adalah banyak partikel argonnya. Di sini diketahui argon itu sebanyak 3 liter, kemudian bersuhu 27 derajat dan bertekanan 1 atm. Nah, di sini jawaban menurut saya adalah yang B, 0,72 dikali 10 pangkat 23 partikel yang terdapat dari banyaknya partikel dalam argon. Kemudian suhu gas nitrogen pada saat kelajuan RMS-nya itu V1 adalah 300 Kelvin, di mana diketahui di sini berarti MRS-nya atau V1-nya itu adalah 300 Kelvin. Jika kelajuan RMS-nya itu gas nitrogen itu dibesar menjadi 2 kali dari V1 diketahui tadi 300, maka suhu gas nitrogen tersebut berubah menjadi, jadi di sini diketahui suhu dari kecepatan awalnya adalah 300, maka di sini ditanyakan suhu dari gas nitrogennya itu jika kelajuan gasnya ini diperbesar, maka di sini menurut saya jawabannya adalah 1200 Kelvin. Selanjutnya adalah berapa derajat kebebasan dari gas monoatomik. Nah, sudah dipelajari tadi bahwa gas monoatomik itu memiliki derajat kebebasannya adalah 3 derajat kebebasannya. Sedangkan kalau 5 itu merupakan gas diatomik.
Selanjutnya adalah partikel-partikel gas ideal itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut kecuali. Yang pertama adalah tidak mengikuti hukum Newton. Salah ya, karena gas ideal itu mengikuti hukum Newton tentang gerak dan berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak. Tidak saling menarik, iya betul, tidak adanya interaksi ya. Kemudian bertumbukan lenting, iya. Tumbukan lentingnya di sini adalah lenting sempurna dan selalu bergerak, iya tentunya. Nah, jadi jawaban yang tidak cocok adalah A, tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak. Nah, selanjutnya adalah usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC. ABC ini adalah menurut saya jawabannya adalah 400 kJ ya, kilojoule. Usaha yang dilakukan gas helium tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Benny membeli minuman kaleng soda dari sebuah swalayan. Kemudian Benny perlahan-lahan membuka tutup kaleng sehingga memungkinkan udara secara bertahap untuk melepaskan diri sebelum melepas tutupnya. Jadi ketika dia membuka tutupnya itu udara yang berada di dalam kalengan soda itu akan melepaskan diri. Nah, hukum yang mendasari peristiwa tersebut adalah apa sih hukum yang mendasarinya? Nah, sesuai yang sudah dipelajari tadi, menurut saya itu adalah hukum Boyle ya, yang sesuai dengan peristiwa ini. Kemudian selanjutnya adalah suatu gas ideal pada 300 Kelvin dipanaskan dengan volume tetap. Jadi suhunya di sini adalah 300 Kelvin dipanaskan dengan volume tetap sehingga energi kinetik rata-rata dari molekul gas menjadi 2 kali lipat. Pernyataan berikut ini yang tepat adalah, kecepatan RMS rata-rata molekul menjadi 2 kali. Tidak. Kemudian suhunya berubah menjadi 300 Kelvin, bukan. Momentum karena di sini suhunya itu dilipat menjadi 2. Dipanaskan sehingga menjadi 2 kali lipat. Momentum rata-rata menjadi 2 kali lipat, bukan ya. Di sini tidak berkaitan dengan momentum rata-rata. Sedangkan suhu berubah menjadi 600, ya betul ya, karena awalnya 300 kemudian dipanaskan menjadi 600 Kelvin. Selanjutnya adalah suatu gas ideal dalam ruangan tertutup bersuhu 27 derajat Celcius untuk mengubah energi kinetik partikelnya menjadi 2 EK. Suhu gas yang harus dijadikan menjadi di sini diketahui adalah suhu ruangan tertutupnya itu 27 derajat Celcius. Maka di sini untuk mengubahnya menjadi 2 EK, maka suhu yang tepat digunakan adalah menurut saya adalah 327 derajat Kelvin. Nah, kemudian selanjutnya soal terakhir adalah suatu gas ideal pada tekanan atmosfer P-nya diketahui P dan suhunya itu T-nya itu diketahui 27 derajat Celcius, bisa diubah menjadi Kelvin nantinya, dimanfaatkan sampai volumenya setengah kali dari volume semula. Jadi V2-nya itu setengah dari volume semula. Jika suhunya itu dinaikkan menjadi 54 derajat Celcius, berarti berapakah tekanannya? Jadi di sini adalah ditanyakan tekanan. Sehingga gas ideal ini diketahui awalnya tekanannya itu adalah P, sedangkan suhunya 27 derajat Celcius. V-nya adalah V1 sama dengan V, sedangkan V2-nya itu setengah dari V1 atau V semula. Sedangkan suhu akhirnya atau T2-nya adalah 54 derajat Celcius. Berapakah tekanannya? Gunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Menurut saya di sini jawabannya adalah 2,18 P tekanannya. Nah, selanjutnya di sini ini adalah skor yang saya peroleh. Mungkin tadi ada jawaban yang mungkin saya sudah salah tekan atau salah keliru. Nah, di sini setelah dipelajari saya memperoleh skornya. Setelah mempelajarinya kita akan memperoleh skornya. Jadi dari evaluasi tadi teman-teman bisa men-screenshot soal-soal tadi atau mempause, kemudian mengerjakannya di rumah menggunakan rumus yang sudah dipelajari tadi dan memvalidasi apakah betul jawaban yang sudah saya jawab tadi. Jika tidak betul, bisa teman-teman komen di kolom komentar itu tidak betul. Jadi saya bisa memverifikasi dan memperbaiki bahwa itu tidak betul ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, selanjutnya adalah karena sudah mempelajari materi, kemudian melakukan evaluasi dari materi yang sudah dipelajari sesuai dengan indikator dan KD yang diinginkan. Nah, di sini ini merupakan referensi yang menjadi dasar dari
dasar dari pembuatan atau penyusunan media ini. Mungkin beberapa referensi ini bisa teman-teman gunakan nantinya untuk mempelajari teori kinetik gas agar lebih memahaminya dalam pembelajaran, dan juga dijadikan sebagai referensi menggunakan rumus-rumus yang bisa digunakan untuk memecahkan soal-soal pada evaluasi yang sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya adalah di sini terdapat info. Nah, di sini ini adalah info saya Halimatus Sadia, merupakan salah satu mahasiswa dari Pendidikan Fisika pasca sarjana dari Universitas Negeri Padang. Sedangkan dosen pembimbing saya yang membimbing saya dalam membuat atau memahami materi membuat video ini agar teman-teman bisa memahami tentang materi teori kinetik gas. Ini dosen pembimbing saya bernama Profesor Dr. Christian MS. Nah, mungkin cukup sekianlah apa yang perlu saya presentasikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan presentasi saya mengenai materi teori kinetik gas menggunakan media berbasis IT yaitu Adobe Flash, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, memudahkan dan efektif dalam memahaminya mengenai materi teori kinetik gas ini. Nah, untuk evaluasinya silakan teman-teman cari lagi dan menggunakan referensi yang sudah digunakan tadi. Nah, bisa teman-teman cari jika ada sesuatu yang salah dan kurang atau tidak valid jawaban dari evaluasinya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar mengenai jawaban yang benarnya. Nah, itu bisa saya jadikan sebagai koreksi dan melihat kembali apakah jawaban yang saya buat itu memang betul-betul salah. Mungkin terima kasih jika ada kata-kata yang salah atau mungkin dalam penjelasan saya mungkin ada sesuatu yang keliru, karena kita manusia itu tidak terlepas dari hal yang namanya keliru. Nah, baik, saya Halimatus Sadia, terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada teman-teman yang menonton nantinya video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.